Halo sahabat Mihok Misteri, kali ini saya akan membawakan sebuah pengalaman yang sedikit tidak mengenakan dari supir pembawa mobil jenazah. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Pak Sarman adalah seorang supir ambulan yang bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Umurnya sekitar 45 tahun. Lokasi rumahnya cukup dekat dengan rumah sakit tempatnya bekerja. Hari itu adalah hari Jumat. Kebetulan Pak Sarman tidak ada jadwal untuk mengantar pasien di rumah sakit. Ia hanya memanfaatkan waktu luang itu di rumah. Tetapi tiba-tiba teleponnya berbunyi dan dilihatnya ternyata itu adalah nomor rumah sakit tempatnya bekerja. Iya, halo, ada yang bisa dibantu? Jawab Pak Sarman saat mengangkat telepon itu. Pak Sarman, ini ada pasien yang harus diantar. Kebetulan driver yang lain sudah ada tugasnya masing-masing. Jadi nanti tolong Bapak yang antar ya, sekitar jam 12 malam. Ucap seseorang dalam telepon tersebut. Oh iya, baik Mbak, nanti saya yang antar. Sahut Pak Sarman mengiyakan. Lalu Pak Sarman menutup telepon itu dan meminta izin kepada istrinya. Bu, nanti jam 12 malam Bapak ada tugas antar pasien. Katanya semua supir udah ada tugas masing-masing, jadi terpaksa Bapak yang suruh antar. Iya nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak hati-hati di jalan ya, jawab istrinya sambil tersenyum. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Pak Sarman bersiap dan segera berangkat ke rumah sakit untuk menjalankan tugasnya. Tak lupa ia berpamitan kepada istrinya. Ia berangkat dari rumahnya menaiki sepeda motor pribadinya. Sesampainya di rumah sakit, ia langsung mencari suster untuk bertanya pasien mana yang akan diantarnya. Dan ternyata, pasien itu adalah korban tabrak lari yang meninggal di tempat. Setelah jenazah dimasukkan ke dalam ambulans, Pak Sarman langsung mengemudikan mobil itu dan berangkat menuju rumah jenazah tersebut. Ada satu orang yang ikut menemani jenazah tersebut di dalam mobil untuk menunjukkan jalan menuju rumahnya. Sepertinya beliau adalah ibunya. Usianya sekitar 60 tahunan. Matanya sembab dikarenakan terus menangis. Ternyata alamat yang dituju lumayan agak jauh, kira-kira memakan waktu kurang lebih 1 jam. Ibu yang duduk di kursi depan di samping Pak Sarman tidak berbicara sedikit pun. Beliau terus menangis. Perjalanan sangat lancar hingga tiba mobil itu mulai memasuki perkebunan warga dan melewati persawahan yang sedikit agak panjang. Cukup seram untuk dilewati, apalagi saat malam hari. Tidak ada lampu jalan dan aspalnya pun agak rusak, jadi Pak Sarman mengurangi kecepatan mobilnya. Ia terus melajukan ambulan itu dan sesekali menengok ke arah ibu di sebelahnya. Ibu itu terus menangis sepanjang perjalanan. Pak Sarman mulai mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Bu, maaf, kalau boleh tahu yang meninggal ini siapanya ibu ya? Tanya Pak Sarman penasaran. Dia ini anak saya Pak, anak satu-satunya. Tapi dia gak mau nurut sama saya. Hobinya cuman balapan terus. Saya sudah sering mengingatkan, tapi dia nggak mau mendengarkan saya. Tadi dia kecelakaan karena balapan liar. Dia ditabrak truk dan badannya masuk ke kolong truk. Ya akibatnya kepalanya kelindes Pak. Saya nggak nyangka kalau anak saya akan meninggal dengan cara seperti ini. Walaupun anak saya nakal, saya sangat sayang sama dia Pak. Cuman dia yang saya punya. Suami saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Tutur ibu itu sambil menangis. Ibu yang sabar ya, mungkin ini ujian untuk ibu. Saya turut berduka cita ya Bu. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya dan dilapangkan kuburnya, ucap Pak Sarman. Iya Pak, amin. Terima kasih ya Pak. Tak terasa perjalanan mereka telah sampai di rumah ibu itu. Di sana sudah banyak sanak saudara dan tetangga menunggu mereka. Warga di sini cukup kompak ya, padahal ini sudah malam. Tapi mereka tetap menunggu jenazah ini sampai rumah. Gumam Pak Sarman dalam hati.
Pak Sarman membuka pintu belakang mobil dan warga bergotong royong segera menurunkan keranda yang berada di dalam mobil. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Pak Sarman langsung berpamitan kepada orang-orang yang ada di sana untuk pulang. Tetapi salah satu dari mereka ada yang menyuruh Pak Sarman untuk istirahat dulu dan menunggu pagi untuk pulang. "Pak, mending Bapak istirahat dulu di sini atau di rumah saya. Itu rumah saya ada di sebelah. Nunggu pagi aja pulangnya. Emangnya Bapak nggak takut lewat perkebunan itu? Kami saja warga sini takut lewat sana kalau malam gini," ucap seorang warga kepada Pak Sarman. "Oh iya Pak, tapi terima kasih tawarannya. Saya langsung pulang aja. Kebetulan besok jadwal saya masuk pagi. Takutnya ada pasien yang harus saya antar," jawab Pak Sarman menolak. "Ya sudah kalau begitu. Hati-hati di jalan ya Pak. Terima kasih sudah mengantar jenazah sampai sini." "Iya Pak, sama-sama. Saya pamit dulu ya." Lalu Pak Sarman memasuki mobil ambulannya itu dan ia kembali melewati jalan tadi. Persawahan yang jalannya sudah rusak. Ia melihat jam tangannya, ternyata sudah hampir jam 2. Ia terus mengendarai mobilnya tanpa memikirkan apapun. Dan tiba-tiba, gubrak! Ada suara seperti benda jatuh di belakang tempat duduknya, tepatnya di keranda. Pak Sarman berpikir, mungkin karena jalannya rusak, makanya kerandanya sampai berbunyi. Setelah beberapa saat, bagian leher belakang Pak Sarman seperti ada yang meniup. Di situ bulu kuduk Pak Sarman mulai merinding. Ia masih berada di sekitar jalan perkebunan. Tidak ada rumah sama sekali di situ. Perasaannya mulai takut. Biasanya Pak Sarman tidak pernah mengalami gangguan yang seperti itu. Ia coba tak menghiraukan itu. Lalu Pak Sarman memutar lagu untuk menghilangkan rasa takutnya itu. Setelah beberapa saat kemudian, tengkuk Pak Sarman kembali seperti ditiup. Pak Sarman mencoba memberanikan diri untuk melihat ke arah belakang melalui kaca yang berada di atas kemudinya. Dan betapa kagetnya, Pak Sarman melihat sosok laki-laki muda, mungkin usianya sekitar 20 tahunan. Bentuknya sangat tidak mengenakan, mukanya rusak, kepala penyok seperti terlindas sesuatu, dan banyak darah mengucur melihat ke arah Pak Sarman. Di situ Pak Sarman sangat kaget dan segera memberhentikan mobilnya sambil mengucap istighfar. Tetapi ia hanya diam sambil memejamkan mata tanpa berani melihat ke arah kursi belakang. "Astagfirullah, tolong jangan ganggu saya." Ia terus membaca doa sebisanya. Keringat dingin mulai keluar dari dahinya. Kemudian, setelah beberapa saat, suara hening dan sepertinya sudah tidak ada siapa-siapa lagi di belakang. Jantung Pak Sarman serasa mau copot. Sambil gemetar, ia segera melanjutkan perjalanan lagi supaya cepat sampai di rumah sakit. Masih berada di daerah perkebunan warga. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ternyata gangguan itu tak sampai di situ. Pak Sarman kembali diganggu dengan wangi-wangian yang sangat semerbak di dalam mobil. Lagi-lagi, wangi itu berasal dari belakang mobil. Terdengar beberapa kali seperti keranda yang bergerak sedikit dibanting. Pak Sarman terus melajukan mobilnya dan sampai akhirnya ada suara, "Sakit Pak, tolong." Perasaan Pak Sarman semakin tak karuan. Ia ingin cepat keluar dari jalan perkebunan itu. Ia sedikit mempercepat laju mobilnya tanpa menghiraukan keadaan jalan yang sedikit rusak. Tiba-tiba, di depan terlihat ada seorang lelaki sedang berdiri di pinggir jalan, menggunakan kaos hitam dan celana jeans. Laki-laki itu hanya terlihat dari bagian belakangnya saja. Awalnya Pak Sarman sedikit lega karena ada warga sekitar. Ia menganggap itu adalah warga sekitar. Setelah tepat mobilnya hampir melewati orang tadi, betapa kagetnya Pak Sarman.
Ternyata itu adalah pemuda dengan muka yang rusak dan berlumuran darah. Tanpa sadar, Pak Sarman menginjak gas mobil itu dan melaju sedikit cepat. Akhirnya setelah beberapa menit berjalan dengan ketakutan, Pak Sarman bisa melewati perkebunan itu. Kini ia sudah berada di jalan yang terdapat banyak rumah warga. Pak Sarman memberhentikan mobilnya dan mencoba menenangkan dirinya. Ia masih tidak percaya dengan apa yang barusan dialaminya. Tak lama, ia tertidur di dalam mobilnya. Sekitar pukul 4 subuh, kaca mobil Pak Sarman diketuk oleh 2 orang warga. Ia kaget dan langsung membuka pintu mobilnya. "Pak, Bapak ketiduran. Dari mana, Pak?" "Astaga, iya Mas, saya ketiduran. Semalam saya antar jenazah orang kampung sebelah. Saya diganggu sampai saya ketakutan. Akhirnya saya ketiduran di sini," jawab Pak Sarman menjelaskan. "Oh, dari kampung sebelah. Bapak lewat kebun dan sawah-sawah itu. Di sana emang terkenal angker, Pak. Makanya warga sekitar kalau udah jam 7 malam ke atas, tidak ada yang berani lewat sana, Pak." "Oh iya, itu pintu belakang mobil Bapak terbuka loh." Pak Sarman segera mengecek pintu mobilnya. Ternyata memang pintu itu sudah terbuka dengan keadaan keranda yang sudah miring. Ia lalu segera menutup pintu itu. "Ya sudah, saya pamit ke masjid dulu ya, Pak. Bapak hati-hati di jalan," pamit seorang warga yang tadi membangunkannya. "Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas." "Iya, sama-sama, Pak." Pak Sarman masih tak habis pikir. Kenapa pintu belakang mobil bisa terbuka? Padahal semua sudah terkunci. Karena tak mau terus berpikir yang aneh-aneh, akhirnya Pak Sarman kembali melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit. Ia tiba di rumah sakit jam 4.30 dini hari. Setelah laporan, ia langsung pulang ke rumahnya. Ternyata istrinya sudah bangun dan sedang memasak untuk sarapan. Pak Sarman menceritakan semua kejadian semalam pada istrinya itu pada siang harinya. Istrinya yang mendengarkan cerita dari Pak Sarman ikut merinding. "Ibu gak kebayang deh, Pak, kalau ibu ada di posisi Bapak. Mungkin sudah pingsan duluan. Makanya Bapak banyak-banyak doa di jalan biar gak digangguin sama yang begituan," ucap istrinya. "Iya, Bu." Akhirnya hari-hari pun dilalui Pak Sarman berjalan seperti biasa. Beliau juga masih menjadi sopir pengantar pasien sakit maupun pengantar jenazah. Sekian cerita dari Pak Sarman, supir ambulan yang mengalami gangguan di sepanjang perjalanan pulang dari rumah duka. Terima kasih untuk sahabat Mihok Misteri yang telah mendengarkan cerita kali ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, supaya kami bisa terus menyajikan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa. Bye.